Bunda, jumpa kembali dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini kami akan menyampaikan beberapa tips pendek tentang bagaimana kita mendampingi anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pernikahan kita. Saya, Pendeta Arlianus Larosa. Ayah Bunda, Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan psikososial manusia. Kemandirian anak terkait erat dengan perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erikson ini. Menurut Erikson, setiap tahap adalah krisis dan untuk dapat masuk ke tahap berikutnya, seseorang perlu menghadapi krisisnya. Tahap pertama yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Anak sangat tergantung pada pribadi yang mengasuhnya secara khusus ibunya. Dari kontak dengan ibunya ini, anak mengembangkan untuk percaya pada orang lain dan pada dirinya sendiri. Bagi seorang anak 0 sampai 1 tahun ini, ibunya adalah sosok yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, jika di masa ini anak tidak merasakan kehadiran sosok ibu, maka di dalam diri anak akan timbul ketakutan dan rasa cemas. Anak dapat mengalami krisis kepercayaan kepada orang lain, bahkan juga pada dirinya sendiri. Ini adalah tahap yang sangat penting untuk anak merasa aman. Tahap pertama ini menjadi tahap krisis membangun kepercayaan kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Jika anak diberi rasa aman, maka ia akan membangun kepercayaan. Sebaliknya, bentakan, teriakan, caci maki yang terus-menerus akan membuat anak merasa tidak aman, menjadi mudah curiga. Setelah anak belajar mengikat diri pada pribadi yang dapat dipercaya, maka anak akan masuk pada tahap yang kedua, di mana anak belajar untuk melepaskan diri dari orang-orang tercinta. Disinilah cikal bakal terbangunnya proses kemandirian anak. Pada tahap kedua ini, di usia 1-3 tahun, anak mengembangkan kemampuannya untuk berdiri di atas kaki sendiri. Masalah inti pada tahap kedua ini adalah apakah anak dapat menuruti kemauannya sendiri ataukah ia harus menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, dengan orang tuanya misalnya. Apabila di tahap ini keinginannya diejek, dianggap sebagai anak yang jelek dan buruk, maka di dalam dirinya akan berkembang keraguan-raguan dan rasa malu. Sebaliknya, jika keinginannya dihargai dan dihormati, maka dalam diri anak akan tumbuh sifat otonom sebagai cikal bakal kemandirian. Pada tahap ini, aku adalah yang saya kehendaki. Melalui tahap pertama dan kedua dari tahap perkembangan psikososial Erik Erikson ini, orang tua dapat merefleksikan pola asuhnya kepada anak dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apakah orang tua telah memberikan rasa aman kepada anak di usia 0 sampai 2 tahun? Jika gagal, maka bersegeralah berubah menjadi orang tua yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh anak. Jika berhasil, maka anak siap secara bertahap untuk lepas dari orang tuanya dan lalu masuk ke dalam pertanyaan reflektif selanjutnya. Apakah orang tua menghargai dan menghormati keinginan anak? Apakah orang tua menghargai dan menghormati keinginan anak? Jika tidak, maka bersegeralah berubah dan belajarlah menghargai dan menghormati keinginan anak agar anak tumbuh, dalam dirinya tumbuh sifat otonom sebagai cikal bakal berkembangnya kemandirian. Apabila keinginan anak itu dianggap jelek dan tidak baik, ini tidak berarti keinginannya itu betul-betul jelek atau jelek, melainkan anak perlu waktu untuk melihat bahwa ada pilihan-pilihan lain yang lebih baik. Dan untuk itu perlu kerelaan orang tua untuk memberi waktu agar anak berproses
termasuk merasakan konsekuensi dari pilihannya. Jika tahap 1 dan 2 ini dapat dilewati dengan baik oleh anak, maka anak dapat masuk pada tahap-tahap selanjutnya hingga ke tahap yang ke-8. Anak yang dapat melalui dengan baik masa krisis di setiap tahap perkembangannya akan menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, penuh kebajikan dan kebijaksanaan. Jika ayah bunda ingin pembahasan lebih dalam mengenai teori perkembangan Erikson ini, silakan tulis di kolom komentar, maka kami akan merancangkannya untuk Anda di episode-episode mendatang. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku-Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.